Ketemu lagi dan balik lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini saya ingin bercerita tentang anak kelebihan, boleh ya? Sekaligus curhat atas yang saya alami. Sebelum lanjut ke sana, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau orang-orang kan mempunyai kelebihan atau disebut dengan anak-anak indigo yang zaman yang lagi booming sekarang ini kan bangga ya. Kalau saya dibilang bangga mah enggak ya. Karena gimana ya? Karena yang saya rasakan ini berbeda dengan orang-orang. Karena orang-orang tuh menganggap anak indigo itu ngelihat setan doang, ngelihat jin doang, ngelihat hantu doang. Padahal mah pengalaman yang saya alami ini berbeda banget. Misalkan contohnya seperti ini. Saya jalan berwisata ke sebuah benteng peninggalan Belanda. Di sana saya lagi berjalan terus tiba-tiba ini semua penglihatan saya ini langsung ngeblanknya nggak ngeblank putih, dan saya pun masih sadar, tidak pingsan, ngeblank semua. Dan saya langsung kayak misalkan kembali ke zaman dahulu. Terus pas saya melihat, kok ini orang tinggi banget, kok boleh semua begini, saya pikir gitu kan. Jadi itu yang dinamakan flashback. Nah itu di saat seperti itu adalah saat yang paling tidak enak. Karena apa? Di saat seperti itu saya melihat seperti itu di zaman masa itu. Orang lain ya di zaman sekarang ini contohnya seperti ini. Dulu kalau misalkan saya pulang ke rumah sini dari jalan raya sono ujung itu jalan kaki, ya kan, jalan kaki. Terus habis itu saya lagi jalan nih, biasanya mah kalau misalkan pulang kayak gitu, jalan kayak gitu mah anteng aja gitu loh, nggak ada kejadian apa-apa. Paling cuman ada itu doang tuh, siluman bangsat itu tuh, siluman itu doang sering gangguin lagi jalan-jalan kayak gitu. Terus tiba-tiba ini jalan ini saya jalan di posisi sebelah kanan. Terus itu tiba-tiba saya langsung ngeblank lagi itu, ngeblank terus langsung pet jalan tuh menutup kecil, jadi jalan tanah. Di jalan tanah terus ada pohon tinggi sebelah kiri, terus di sebelah kanan ini kayak semacam rawa, ada pohonnya juga. Terus di situ saya melihat ada orang pakai celana pendek, orangnya kurus, berdua, rambutnya satu agak panjang dikuncir, satu lagi rambutnya biasa. Jalan mereka nggak mengenakan baju, satu lagi dorong gerobak, nggak didorong, ditarik begini. Yang satu lagi jalan di sampingnya, jadi berdua gini nih posisi ini saya, ini dia begini nih. Itu posisinya saya melihat dia melihat saya. Saya bingung, nah ini di mana, saya bilang gitu kan. Terus habis itu yang dia melihat saya, terus langsung ngeliat saya gini, langsung ngomong lagi sama temennya seperti ini, suatu saat nanti pasti akan ada kereta kuda dari besi. Langsung habis pas itu dia udah melewati saya kira-kira jarak 1,5 meter, langsung ngeblank lagi, balik lagi ke zaman sekarang. Nah seperti itu yang saya alami. Itu bahaya banget nggak? Kalau misalkan lagi jalan begitu, tahu-tahu saya di depan gelombang, saya emang lihat enggak, orang saya lagi flashback seperti itu yang dinamakan flashback real. Jadi kita tidak mengawang-awang, tidak konsentrasi begini, enggak. Ini kejadian ini tidak cuma sekali dua kali, sering banget saya seperti ini. Saya suka waktu itu, suatu saat saya main ke Sukabumi, teman saya itu kebetulan praktisi. Habis itu dia lagi membuat pemagaran di sebuah tempat usaha. Saya duduk di luar, terus orang yang punya ini di luar juga dengan saya. Habis itu saya tiba-tiba ngeblank lagi, wah kok gue di hutan nih, saya ngomong gitu kan, wah kok di hutan nih, bisa pohon gede banget. Jalan tuh tadi kalau zaman sekarang tuh jalannya itu 2 mobil masuk, tapi pas di saat saya itu jalan mengecil, cuman setapak. Habis itu
Saya sambil ngomong, buset nih pohon gede banget, saya tunjukin pohon gede banget, pohon gede banget, pohon gede banget. Tiba-tiba yang punya itu menyeletuk, dulu di sini memang pohon gede-gede mas. Langsung saya balik lagi ke zaman sekarang. Seperti itu. Itu baru satu hal. Belum lagi yang sangat meresahkan saya tuh seperti ini. Nih misalkan saya hari ini lagi riang gembira kan, besok riang gembira, terus tiba-tiba hawa udara nih berubah semua gitu. Kayak pernah kejadian saya selama seminggu itu tidak bisa tidur, uring-uringan kanan kiri nih, ada apa sih kanan kiri selama seminggu tuh, ada apa sih terus pas 3 hari sesudah itu saya merasakan ketakutan menggigil. Wah ini kenapa ini, ketakutan, sangat takut. Kayak gini nih, aduh kok gue takut banget ya, kok kayak ada hal yang menyeramkan seperti itu kan. Terus selama 3 hari, terus nggak lama ternyata pas di belakang gang rumah saya itu ada yang meninggal. Jadi itu mengisyaratkan kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi, sama seperti hal kayak saya lagi jalan nih, terus tiba-tiba saya langsung lagi jalan gitu, langsung tiba-tiba penglihatan saya langsung melihat gunung. Wah kenapa nih? Terus lagi jalan lagi, besoknya lagi ntar melihat gunung. Kadang-kadang sampai saya kan suka makan es krim nih, makan ciki, sampai saya membuka ciki, lah kok gunung nih, begitu. Nggak lama terjadilah gunung erupsi atau meletus seperti itu. Banyak sih hal yang membuat saya merasakan kalau misalkan mempunyai kelebihan ini nih, kayaknya mempunyai beban seperti itu, mempunyai hal yang kayak tanggung jawab gimana gitu loh. Saya bingung tuh sama orang-orang di luar yang dibilang anak indigo, bangga banget, terus dibilang bisa ngeliat setan, bangga banget. Saya malah bingung, padahal kalau ngeliat hantu kayak gitu makanan sehari-hari gitu loh, nggak cuma dia doang kok yang bisa melihat seperti itu, yang lain juga banyak seperti itu. Yang saya temui, mereka bukan anak indigo tapi memiliki kelebihan yang memang dikhususkan buat dia melihat hantu. Nggak ada, malah mereka tuh merasa gimana ya, risih. Bayangin aja lagi tidur tiba-tiba dia nyolek-nyolek, pas kita bangun kuntilanak di mana. Kalau saya sih nggak pernah sih diganggu sama kuntilanak, cuman pernah doang sekali waktu itu ditarik rambut saya pas lagi tidur, gara-garanya saya ngeledekin dia seperti itu. Kalau ditarik kaki saya sering banget itu sama jin-jin, sering banget. Kalau sekarang biasanya yang gangguin tuh kayak jin-jin nakal gitu deh, pokoknya nggak enak banget. Jadi itu cuma beberapa hal, belum lagi kita mendengar, misalkan mendengarnya seperti ini nih, orang nih di daerah mana ya kan lagi ngobrol, terus tiba-tiba ngomongin kita, ini ngedenger nih gitu, wah nih orang ngomongin gua nih gitu. Terus habis itu kita tanya aja ngomong apa semalam, dan mereka kaget kayak gitu. Itu pernah juga kayak gitu. Terus pernah juga itu hal yang bikin menyeramkan, kita bisa tahu kapan enak nggak enak ngomongnya ya, gini kita bisa tahu orang itu berapa lama lagi main, lebih enak nih gitu. Jadi kita bisa tahu orang itu tinggal berapa lama lagi, nggak enak kan? Ya, itu udah terbukti banget mas saya. Seperti ini ada kejadian, jadi saya punya kakak nih, habis itu teman kakak saya ini ada sebuah problem percintaan, dibacok nih palanya, kebelah bro, kebelah sini, waduh kebelah begitu kan. Habis itu nanyalah ya kan orang tua, itu kebelah gitu gimana itu. Terus habis itu saya begini doang sambil merem, gak lama hidup kok orangnya, sampai sekarang alhamdulillah hidup orangnya.
seperti itu. Banyak hal-hal. Terus ada juga yang pernah saya ngomong begini sama orang tua, itu mah nanti nggak lama lagi murah tuh, saya bilang gitu. Jadi secara gimana ya, secara spontan, bukan kita dari hasil menerawang begitu, spontan. Dan itu memang sangat menyiksa banget, nggak enak banget gitu loh. Apa yang enaknya seperti itu jadi beban, tau nggak? Ibaratnya gimana ya, saya ini takut banget dosa seperti itu. Makanya saya bingung, di luar sana kok orang-orangnya pada bangga. Terus apakah mereka cuma tahu orang berkelebihan ini cuma ngeliat hantu doang, anak indigo ini ngeliat hantu doang? Mungkin nanti akan saya bahas ya tentang anak indigo ya, kelebihannya, kekurangannya. Ya inilah cerita saya. Menjadi, kalau saya pribadi, semua ini nih menjadi beban, bukan menyenangkan. Tidak menyenangkan sama sekali. Saya pengen kayak orang normal. Saya belakangan ini sering naik sepeda. Lucu nggak? Lagi naik sepeda, tiba-tiba ada yang lewat, saking kita ngindarnya nyusruk ke got. Lucu kagak? Belum lagi kayak misalkan kayak waktu itu saya habis pulang sholat Jumat, dari jauhnya udah kelihatan nih apa sih, sosok genderuwonya ini udah kelihatan. Terus habis itu saya lagi janji, ya dia loncat ngaget. Ya kan saya kaget lah, saya pikir mau nyakar atau gimana, seperti itu. Jadi hal yang berlebihan ini saya pikir nih kayak semacam jadi beban gitu. Dan saya di sini tidak ada tempat untuk bercerita ke siapa-siapa. Semua ini saya pendam sendiri. Paling saya kalau bercerita ya paling sama yang nggak kelihatan gitu. Kadang-kadang mereka pun juga mulai jenuh dengan cerita saya ini, seperti itu. Itulah sedikit cerita saya mengenai nggak enaknya tentang kelebihan ini. Dan saya bingung sama orang-orang yang menganggap itu tuh sebuah kenikmatan buat mereka, seperti itu. Jika ada yang merasa tersinggung, saya minta maaf. Jika ada yang merasa saya kurang baik atau tidak benar, terserah ya. Saya di sini hanya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi, bukan dari pengalaman orang-orang atau cerita orang-orang. Kayak pengalaman saya pribadi. Pokoknya bener-bener nggak enak deh, begitu aja pokoknya. Ya udah, sampai jumpa ya, ketemu lagi ntar di channel saya. Makasih.